Bab 2577. Tidak mampu. Setengah jurus. Miley mengangkat ibu jarinya terhadap Juan dan berkata, "Hebat, hebat." Juan mengangguk dan berkata, "Biasa saja." Miley tiba-tiba berkata, "Maukah kamu lomba kecepatan denganku?" Juan melihat Miley dan berkata, "Kecepatan?" Miley mengangguk, ia tersenyum dan berkata, "Lihat siapa yang tiba di alam semesta Zutian lebih dulu, maukah kamu lomba denganku?" Juan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak." Miley mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Juan berkata, "Itu adalah idemu, pasti ada rencana licik." Miley terdiam. Juan tiba-tiba berkata, "Aku pernah bertarung dengan Nando. Aku cukup tahu tentang kekuatannya, apakah kamu ingin tahu? Jika ingin, beri aku sedikit keuntungan." Miley melambaikan tangan dan berkata, "Aku tidak tertarik padanya." Juan mengerutkan kening. Miley berkata lagi, "Aku tak terkalahkan, kalian boleh melakukan apa yang ingin kalian lakukan." Juan mengangkat ibu jarinya dan berkata, "Hebat." Miley tertawa terbahak-bahak. Lalu berkata, "Kak Juan, kamu adalah master penantang langit. Secara harfiah, kamu memang terlahir untuk menantang langit, apakah itu benar?" Juan menggelengkan kepala dan berkata, "Penantang langit hanya sejenis kata sifat, yang mewakili kehebatan seseorang, bukan untuk menghancurkan langit." Miley mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Kedua orang itu mempercepat kecepatan mereka. Di langit berbintang, mereka merobek Star Territory dan melintas dengan cepat di sepanjang jalan. Beberapa hari kemudian, mereka meninggalkan perbatasan alam semesta Guanxuan. Mereka berdiri di Star Territory yang tidak diketahui. Dilihat dari posisi mereka, galaksi itu sangat luas dan tidak terlihat ujungnya. Kedua orang tersebut terdiam. Setelah waktu yang lama, Juan berkata, "Di luar alam semesta Guanxuan masih terdapat alam semesta lain. Di manakah ujung alam semesta ini?" Miley tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ujung alam semesta berada di tempat yang belum dijangkau oleh hati dan langkah kaki manusia." Juan sedikit tercengang, ia menoleh melihat Miley dan berkata, "Tempat yang belum dijangkau oleh hati dan langkah kaki manusia." Miley mengangguk. Juan terdiam, ia terlihat memahami sesuatu. Miley mengerutkan kening, astaga, apakah akan terjadi penerobosan kekuatan pada Juan karena ucapannya? Pada saat ini, Juan tiba-tiba melihat Miley dan berkata, "Saudara Ye, aku tidak pernah menduga bahwa kamu adalah seorang budayawan." Miley terdiam. Beberapa saat kemudian, mereka langsung merobek galaksi dan menghilang dari kejauhan. Tidak lama setelah mereka menghilang, sebuah bayangan muncul di tempat itu. Bayangan tersebut berangsur-angsur menjadi nyata, yang merupakan seorang pemuda. Pemuda tersebut mengenakan jubah panjang berwarna merah, wajahnya menunjukkan senyuman jahat. Pada saat ini, seorang sosok tua muncul di samping pemuda itu. Sosok tua itu melihat ujung langit yang jauh dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Aku tertarik pada Juan, ketua klan Dao itu. Dia layak menjadi master penantang langit generasi ini. Dia tidak hanya mencapai alam pengamat internal pada usia muda, tetapi juga memiliki aura yang kuat, yang sama sekali tidak lembab." Sosok tua itu bertanya, "Bagaimana dengan anak muda satu lagi?" Pemuda itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tidak bisa melihatnya lebih dalam." Sosok tua itu mengangguk dan berkata, "Dia sangat dipentingkan oleh ketua Pavilion Quincy, jelas bukan manusia biasa." Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapakah ketua Pavilion Quincy itu?" Sosok tua itu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tahu. Pokoknya, dia adalah keberadaan yang tidak bisa klan roh ganas ganggu."
Pemuda itu menyipitkan kedua matanya dan bertanya, apakah dia sekuat itu? Sosok tua itu melihat pemuda itu dan berkata dengan serius, Raja Ganas, jangan meremehkannya, dia jauh lebih mengerikan daripada yang kamu bayangkan. Raja Ganas mengangguk dan berkata, aku mengerti. Sosok tua itu mengangguk, lalu berkata, persaingan takdir kali ini adalah kesempatan bagi klan Roh Ganas, kita harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Raja Ganas tersenyum dan berkata, Paman kedua, menurutmu, harapan siapa yang lebih besar di antara mereka bertiga? Sosok tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, awalnya Nando, bagaimanapun dia didukung oleh klan Si, yaitu penguasa super. Tapi, sekarang, Raja Ganas berkata, Mile dan Juan bekerja sama. Sosok tua itu mengangguk. Raja Ganas berkata, sebenarnya, akhir dari persaingan takdir kali ini sudah pasti. Sosok tua itu melihat Raja Ganas. Raja Ganas berkata, karena Nando didukung oleh klan Si, dia tidak akan kalah. Apapun yang terjadi, Mile dan Juan tidak mungkin bisa membunuhnya. Latar belakang juga termasuk kekuatan. Mile dan Juan telah kalah di permulaan. Sosok tua itu mengangguk dan berkata, benar juga. Raja Ganas berkata, ayo, pergi ke alam semesta Guanxuan untuk menyaksikan persaingan takdir itu. Selesai berbicara, mereka menghilang dari ujung galaksi. Di ujung langit yang jauh. Di perjalanan, Juan bertanya, Saudara Ye, apakah kita langsung ke klan Si? Mile mengangguk. Juan sedikit ragu-ragu, lalu berkata, jika kita pergi seperti ini, apakah kita akan diserang oleh kelompok? Mile tersenyum dan berkata, kita menantang Nando secara langsung dan di depan publik. Di bawah kondisi seperti itu, bagaimana mungkin klan Si berani menyerang kita secara kelompok? Biasanya, kekuasaan super seperti ini memiliki harga diri yang sangat tinggi. Mereka tidak akan menyerang secara kelompok karena itu sangat memalukan. Juan mengangguk dan berkata, aku mengerti. 1 jam kemudian, mereka tiba di star teritori tertentu. Klan Si. Saat melihat teknik formasi super yang dibentuk oleh planet-planet itu, kedua orang tersebut terdiam. Tampaknya, klan Si jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Juan melihat Mile. Mile kemudian berkata, mereka seharusnya sudah tahu kalau kita datang. Juan melihat sekitar dan berkata, tidak ada pergerakan. Mile melihat ke kejauhan, lalu berkata, Kak Juan, tantang mereka. Juan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mengapa bukan kamu yang melakukan itu? Mile tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, baiklah. Selesai berbicara, dia melangkah maju ke depan, lalu tertawa dengan keras dan berkata, Nando, bukankah kamu ingin membunuh kami berdua? Hari ini, kami telah datang. Kami minta dibunuh. Minta dibunuh. Suara seperti guntur itu mengguncangkan langit berbintang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan dua orang itu. Pria paruh baya melihat mereka tanpa berbicara. Mile tersenyum dan berkata, di manakah Nando? Pria paruh baya berekspresi tenang dan berkata, kalian cukup berani, sehingga berani datang ke klan Si sendirian. Ada apa? Apakah kalian meremehkan klan Si? Mile tersenyum dan berkata, jangan beromong kosong, minta Nando untuk keluar. Tepat ketika pria paruh baya itu hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa dari kedalaman langit berbintang. Pada detik berikutnya, sebuah bayangan melintas di langit berbintang itu. Setelah itu, seorang pemuda muncul di depan Mile dan Juan. Dia adalah Nando. Nando melihat mereka sekilas, lalu tersenyum dan berkata, kalian boleh menyerang bersama. Menyerang bersama. Saat mendengar ucapannya,
pria paruh baya itu mengerutkan kening, ucapannya terlalu meremehkan pihak lawan. Saat dia ingin menghentikan Juan, ia segera berhenti lagi. Pada saat ini, dia mengerti maksud dari Nando. Momentum. Apa yang paling penting dari pertarungan dua pasukan? Tentu saja adalah momentum. Setelah muncul, Nando ingin menekan Mile dan Juan dengan momentum. Adapun tentang pertarungan 1 lawan 2, jika Mile dan Juan masih tahu malu, mereka tidak akan memilih pertarungan 2 lawan 1. Betapa bangganya seorang jenius. Apalagi, dua sosok di depan mata itu bukan jenius biasa. Di tempat yang tidak jauh, Mile dan Juan saling bertatapan, masih ada hal menguntungkan seperti itu. Pada detik berikutnya, kedua orang tersebut langsung menghilang dari tempat semula. Beraksi bersama. Saat melihat adegan tersebut, Nando dan pria paruh baya itu tercengang. Apa? Respon Nando sangat cepat, ia segera melangkah maju ke depan dan melakukan tinjuan. Tinjuannya langsung menyerang tinju Juan. Brak. Begitu tinju kedua orang tersebut bersentuhan, ruang waktu di tempat itu seketika musnah. Juan langsung mundur tanpa henti. Pada saat kedua orang tersebut mundur, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di belakang kepala Nando. Kedatangan Petnak ini sangat tepat waktu. Nando menyipitkan kedua matanya, ia segera berbalik badan dan melindungi diri dengan tangan kanannya. Brak. Cahaya pedang hancur, Nando langsung mundur sejauh 1000 feet. Setelah berhenti, sebuah aura mengerikan muncul di belakangnya. Juan. Nando menunjukkan tatapan ganas dan berbalik badan lagi. Dia tidak mundur, juga tidak boleh mundur. Tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke depan dan langsung mengenai tinju Juan. Brak. Seketika, ruang waktu di mana dia dan Juan berada itu musnah dan sebuah kekuatan mengerikan segera meledak bagaikan ledakan gunung berapi di tempat itu. Brak. Juan dan Nando mundur bersamaan. Pada saat Nando mundur, seberkas cahaya pedang langsung menebas bagian belakang kepalanya. Bom. Nando langsung terbang sejauh ribuan feet. Namun, ia belum meninggal, karena kepalanya menahan serangan pedang Mile secara paksa. Namun, muncul sebuah bekas pedang berdarah di kepalanya. Saat Nando berhenti, Juan tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. Setelah itu, Juan segera mengangkat kakinya dan melakukan tendangan cambuk. Itu adalah jurus yang sangat sederhana. Namun, tendangan cambuk tersebut mengandung kekuatan yang mengerikan. Setelah melakukan tendangan, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan langit berbintang dalam jarak puluhan ribu feet. Saat menghadapi serangan mengerikan dari Juan, Nando pertama kali menunjukkan tatapan serius. Namun, tatapan serius itu berubah menjadi tatapan ganas pada detik berikutnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan seluruh tangan kanannya langsung terbakar. Pada detik berikutnya, ia segera menyerang kaki Juan. Bertarung secara langsung. Dia harus bertarung secara langsung, karena Mile bekerja sama dengan Juan. Serangan mereka hampir terkoordinasi dengan sempurna, sehingga ia tidak mampu menghindar. Brak. Tinjuan Nando menyebabkan Juan seketika mundur sejauh 100.000 feet. Semua ruang hampa yang dilaluinya langsung terbakar dan musnah, lalu menghilang sepenuhnya. Nando juga tidak dalam kondisi baik, ia mundur tanpa henti. Namun, saat sedang mundur, seberkas cahaya pedang menyerang kepalanya. Bom! Kepala Nando seketika mengalami pukulan berat dan ia merasa pusing. Setelah itu, satu persatu cahaya pedang tiba-tiba menyerangnya. Bom, 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 bom. Di tempat itu, Nando diserang oleh ribuan pedang saat sedang mundur. Nando tiba-tiba berteriak marah, lalu mengepalkan kedua tangannya dengan erat dan sebuah kekuatan yang mengerikan kemudian menjulang ke langit dari dalam tubuhnya. Brak.
Ribuan cahaya pedang seketika dihancurkan. Pada saat ini, Juan tiba-tiba muncul di depan Nando lagi. Kemudian, ia langsung meninju wajah Nando. Brak! Nando seketika mundur sejauh puluhan ribu feet. Setelah berhenti, tubuh fisiknya seketika retak dan tampak seperti jaring laba-laba. Namun, semuanya belum berakhir. Pada saat ia berhenti, seberkas cahaya pedang langsung menyerang wajahnya. Brak! Seiring dengan tebasan pedang tersebut, tubuh fisik Nando langsung hancur dan ia mundur lagi. Tepat ketika Mile hendak bertindak lagi, ia tiba-tiba menoleh dan menebaskan pedangnya dengan keras. Brak! Cahaya pedang hancur, Mile juga mundur sejauh ribuan feet. Pria paruh baya itu beraksi. Di kejauhan, Juan juga dihalangi oleh seorang sosok tua. Kedua orang tersebut mengerutkan kening. Mile melihat Nando yang berada di kejauhan itu sambil berkata, "Apakah kamu tidak mampu lagi?" Nando menatap Mile tanpa henti. Mile mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Jika tidak mampu, jangan berpura-pura hebat." Di samping itu, Juan melihat Nando dengan tatapan dingin dan berkata, "Tidak mampu." Bersambung.